Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi. Insyaallah saya akan mengajak teman-teman semua untuk bersama belajar atau sharing-sharing pengalaman dan ilmu untuk menjadi MC. Nah, apa itu MC? MC adalah Master of Ceremony, yang mana MC itu bertugas untuk memimpin sebuah acara di dalam sebuah event. Nah, di situ kita akan mempelajari apa saja yang harus kita persiapkan untuk menjadi MC. Semua orang bisa menjadi MC asalkan mempunyai 5 dasar. Nah, apa itu 5 dasarnya? Jadi tidak ada orang yang tidak bisa menjadi MC, tapi kita semua insya Allah bisa jadi MC. Jangan menjadikan latar belakang kita sebagai penghalang kita untuk tidak ingin tampil yang lebih baik, tidak ingin tampil yang lebih menarik dan lain sebagainya. Dan jangan jadikan latar belakang fisik dan lain sebagainya itu sebagai alasan kita untuk tidak mau tampil ke depan, karena semua orang punya kemampuan. Jadi kita semua bisa jadi MC asalkan memiliki 5 dasar ini. Apa itu 5 dasarnya? Yang pertama, number 1. Siap. Number 1 yaitu percaya diri. Nah, yang pertama ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebelum menjadi pembawa acara atau MC, Master of Ceremony, dalam sebuah event, dalam sebuah acara. Kita harus pertama memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Percaya diri yang tinggi, bukan kepedean ya. Pede, tapi bukan kepedean. Jadi kita harus memiliki kepercayaan diri kita pada diri kita sendiri yang tinggi, agar di dalam sebuah acara itu kita tidak gugup. Baru kalau kita misalnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kita akan lebih, suaranya lebih lentang, baru penampilannya itu lebih keren. Nah, kemudian tubuhnya itu lebih tegak, tidak bergetar. Makanya yang harus kita terapkan pertama itu adalah kepercayaan diri kita. Itu harus tinggi. Salah satunya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Seperti itu salah satu contohnya. Jadi sebelum memulai acara, kita harus melatih kepercayaan diri kita dulu. Harus kita percaya diri. Dan jangan membuat diri kita down. Kita harus tetap punya motivasi sendiri sehingga kita terus bisa bangkit setiap kali terjatuh. Oke, seperti itu ya. Kemudian number 2, yang kedua ini adalah jangan takut salah atau jangan takut gagal. Tanamkan di dalam diri kita masing-masing, jangan pernah kita takut salah, jangan pernah kita takut gagal dalam mencoba segala sesuatu yang baik. Karena dengan kita salah dalam melakukan sebuah kebaikan, itu kesalahan kita itu bisa kita perbaiki menjadi yang lebih baik, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan kita, dari kegagalan kita. Karena awal dari keberhasilan, awal dari kesuksesan itu kegagalan dan kesalahan. Jadi seorang bisa sukses karena bisa belajar dari kesalahannya. Jadi kalau kita semua bisa belajar dari kesalahan yang kita punya, kita akan menjadi yang lebih baik. Karena saya juga pengalaman, teman-teman. Saya dulu pernah di panggung itu dalam keadaan tidak siap, kurang siap, sehingga pas tampil ya tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga disitulah saya bisa belajar menjadi yang lebih baik lagi. Sehingga disitu kita bisa belajar mengefisienkan apa yang harus kita persiapkan sebelum itu. Maka dari itu, tanamkan di dalam kita setiap segala sesuatu kebaikan yang kita harus lakukan. Jangan pernah takut salah ataupun gagal. Karena dengan seperti itu kita bisa belajar dari kesalahan dan kegagalan. Jikalau kita takut untuk salah dan gagal, kita tidak akan pernah mencoba. Maka dari itu mencoba terus. Walaupun salah dan gagal, jangan pernah takut, karena kegagalan dan kesalahan adalah awal dari keberhasilan. Oke? Jadi seperti itu. Kemudian number 3. Ya, dan yang ketiga ini adalah yang ketiga itu memperbaiki pola bahasa kita. Jadi kita harus memperbaiki pola bahasa kita menjadi pola bahasa yang lebih baik, sehingga dalam membawakan sebuah acara itu bahasa kita bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang diterima oleh audiens. Maka dari itu bahasa itu harus kita perbaiki menjadi bahasa yang lebih baik.
Tidak mesti baku, tidak mesti baku. Karena ada juga MC yang non formal, ada MC yang formal. Jadi bahasa yang baik itu ya bahasa yang diterima oleh masyarakat, diterima oleh audiens, bahasa yang mudah dipahami, dan bahasa-bahasa lainnya. Yang penting bahasa itu baik, seperti itu. Nah, kemudian number 4. Nah, yang keempat ini adalah bagaimana kita membuat penampilan kita menarik, sehingga para audiens itu tidak ngantuk dan tidak lain sebagainya, sehingga penampilan kita itu harus menarik. Nah, makanya bagaimana cara kita membuat penampilan kita itu menarik sehingga audiens itu bertatap dengan kita, sehingga audiens itu tidak mengantuk, audiens fokus pada kita, fokus perhatiannya pada kita, sehingga kita bisa menyampaikannya lebih keren. Nah, jadi harus bagaimana kita melakukan penampilan itu menarik, membuat penampilan kita menarik sehingga para audiens itu tidak gagal fokus atau fokusnya itu tertuju pada kita, seperti itu. Kemudian number 5. Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Apa itu? Banyak berlatih. Kita semua bisa jadi MC, kita semua bisa jadi orang sukses apabila kita sering berlatih. Maka dari itu bisa karena terbiasa. Itu yang materi. Akan bisa karena terbiasa. Kita bisa menjadi orang seperti ini, bisa orang menjadi seperti itu karena kita biasa. Bahkan itu biasakan. Pertama, biasakan tampil ke depan, yaitu tampil ke depan, biasakan aja. Nggak usah takut semua orang lain, nggak usah takut hinaan orang lain, nggak usah takut makin orang lain. Kita bisa maju, sedangkan mereka nggak bisa maju. Yang lebih baik siapa? Ya kita, kan kita bisa maju. Maka dari itu jangan pernah takut salah dalam mencoba kebaikan. Tetaplah semangat, maju terus. Tidak usah hiraukan perkataan orang lain, karena orang lain itu hanya bisa berkomentar dan berkomentar serta berkomentar terus. Tapi saat kita sukses, kita rasakan, bukan orang lain. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut salah. Terus berlatih, maju terus ke depan. Tidak usah hiraukan perkataan yang membuat kalian down. Ah, kamu nggak akan bisa, udah banyak salah. Ya udah, nggak usah dipedulikan. Tetap kita harus mencoba terus selama itu kebaikan. Coba terus, coba terus. Dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan bisa membimbing kita menuju kesuksesan. Dengan kegagalan itulah kita akan bisa belajar banyak hal. Bisa dari apa yang harus kita persiapkan, bisa dari apa yang harus kita perbaiki dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi yang lebih baik. Kalau ada seorang yang memberikan kritikan kepada kita, kalau misalnya kritikannya itu baik bagi kita, ya udah terima saja. Tapi kalau kritikan itu buruk, ya sudah, abaikan saja. Kita fokus pada diri kita. Ya, maka dari itu kita akan mengalami yang namanya seperti itu. Kalau misalnya kita ingin menjadi orang sukses, kita harus siap. Pertama, harus siap cemoohan orang lain, harus ada, pasti ada. Tidak ada orang lain dan lain sebagainya, itu pasti ada dalam kehidupan kita. Sedangkan kalau kita misalnya hanya cepat, mentalnya mental kerupuk yang mudah melempem, dan mentalnya mudah kalah, maka kita akan gagal. Maka dari itu jangan pernah mau dikalahkan sama perkataan mereka. Jadi tidak usah dihiraukan perkataan orang lain. Kalian adalah kalian, kita adalah kita, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Cukup jadi diri kita sendiri. Tidak usah menjadi seorang aktor yang memerankan dirinya itu bukan tidak pada dirinya. Jadi seorang aktor itu memerankan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Maka dari itu kita tidak usah jadi seperti seorang aktor. Jadilah diri kita. Inilah saya. Seorang pemuda itu mengatakan inilah saya, bukan inilah Abi saya, inilah Abi saya, enggak. Tapi orang pemuda mengatakan inilah saya. Kita seorang pemuda Islam harusnya tetap bisa teguh dalam sebuah pendirian kita, bisa tetap teguh dalam sebuah impian kita, bisa tetap berjalan lurus dalam sebuah fokus kita, sehingga apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Maka dari itu yang kelima hal ini, kalau misalnya ingin menjadi MC, ingin menjadi pembawa acara, kita harus tanamkan kelima hal itu. Yang pertama, percaya diri tinggi. Jadi kita harus percaya diri sama kita diri sendiri. Diri kita itu lebih baik, insya Allah. Maka dari itu kita harus percaya diri, percaya pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut salah dan gagal, karena dengan begitu kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kita takut gagal, kita tidak akan mau mencoba. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah takut gagal, tidak pernah takut salah, maka kita akan terus mencoba dan mencoba. Kemudian yang ketiga itu memperbaiki pola bahasa kita menjadi pola bahasa yang mudah dipahami, pola bahasa yang baik, yang mana diterima oleh audiens, seperti itu. Dan keempat, membuat penampilan kita itu menjadi penampilan yang lebih menarik, sehingga fokus audiens itu tertuju pada kita. Dia tidak gagal fokusnya tidak kesana kesini, dan tidak ada yang tidur. Jadi seperti itu. Maka dari itu audiens harus kita kondisikan dengan cara menampilkan penampilan yang menarik.
Nah, yang kelima tadi, yang terakhir itu adalah banyak berlatih, karena kita bisa karena terbiasa. Jadi suatu yang kita lakukan, kemudian yang kita lakukan itu adalah sebuah yang wow, yang keren, itu karena kita biasa. Jadi kita bisa karena terbiasa. Maka dari itu, biasakan diri kita untuk tampil ke depan, biasakan diri kita untuk berbicara di depan umum, supaya kepercayaan diri kita itu terlatih terus, pola bahasa kita juga terlatih, dan penampilan kita di depan audiens itu juga terlatih. Karena biasanya ada itu orang-orang yang misalnya kalau tidak terbiasa tampil ke depan, itu pasti ya begini, tunduk gitu ya. Tapi kalau ada orang-orang yang sudah biasa tampil ke depan, dia akan tetap tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Seperti itu. Jadi seorang yang sukses itu tidak hanya mencapai kesuksesannya dengan mudah begitu saja, tidak. Tapi seorang sukses itu, orang-orang yang sukses itu akan melalui perjalanan panjang, yang mana perjalanan itu banyak kegagalan. Kita tidak tahu. Jadi orang-orang yang sukses di sana, coba silakan Anda tanya kepada orang-orang sukses, mereka di sana mengalami susah dan jerih payah. Sehingga kita kalau ingin menjadi orang sukses, maka kita harus siap menempuh jalan yang mana di situ tidaklah mudah untuk kita tempuh. Maka dari itu, jangan pernah takut untuk tampil ke depan. Banyak berlatih, terus berlatih, karena dengan begitu kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang berkomentar tentang diri kita. Terserah orang mau berkomentar tentang diri kita apa. Yang penting kita adalah kita, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Seperti itu. Oke? Jadi mudah-mudahan yang kelima ini, 5 tips ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk bisa mencapai tujuannya, terutama untuk bisa menjadi seorang MC atau Master of Ceremony di dalam sebuah event. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, comment, subscribe, dan share. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena setiap manusia itu memiliki kekurangannya masing-masing. Dan mohon maaf bila saya menyampaikan ada yang salah ya. Karena memang kalau misalnya kita adalah sebuah, jadi itu hanya sharing-sharing ilmu aja, sharing-sharing pengalaman. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan kelima tips ini bisa membantu Anda untuk menjadi seorang pembawa acara di dalam sebuah event. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.